Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam semua. Oke, apa kabarnya semua? Hari ini kita dapat kiriman soal lagi, ya. Masih tentang soal baper dan hidrolisis, ya. Tapi dua nomor malam ini khusus kayaknya tentang larutan baper, ya, larutan penyangga. Oke, terima kasih dulu atensinya semua teman-teman atas video-video kami video kami yang sudah kami share, ya. Mohon bantu like dan share-nya untuk channel kami agar channel kami terus berkembang. Oke, kita langsung saja ke soalnya malam ini. Nah, ini ada dua nomor ini malam, ya. Ada dua nomor, semuanya tentang baper dan hidrolisis, ya. Tapi sebelum ini saya mau kasih ingatkan dulu tentang apa itu hidrolisis, ya. Jadi hidrolisis itu salah satu pH campuran, ya, salah satu pH campuran. Jadi kan pH campuran ada sebenarnya ada dua partnya, ya. Ada, ya, yang biasa dibahas itu ada dua, baper dan hidrolisis. Tapi kalau saya pribadi mengatakan pH campuran itu ada beberapa, ada sisa asam, ada sisa basa, lalu baper dan hidrolisis. Nah, khusus untuk pH campuran di baper itu, ya, di baper itu keadaannya seperti ini. Keadaannya selalu molnya yang lemah, ya, selalu lebih besar daripada mol yang kuat, gitu. Nah, jadi kalau mau didefinisikan apa itu baper, campuran. Jadi kalau definisinya, ya, ini campuran, ya, asam lemah atau basa lemah dengan garamnya, itu, ya, dengan garamnya. Jadi nanti keadaannya ada dua, ya, ada dua. Entah itu yang diketahui adalah asam lemah ketemu basa kuat atau sebaliknya, ya. Jadi memang keadaan di baper itu hanya akan ada dua. Yang pertama itu adalah asam lemah, ya, asam lemah ketemu sama basa kuat, itu, ya. Nah, sementara keadaan kedua adalah asamnya yang kuat, ya, ketemu dengan basanya yang lemah, itu, ya. Masalah definisi asam lemah basa kuat, atau yang mana asamnya kuat, mana basanya kuat, mana asamnya lemah, mana basanya lemah, mungkin bisa diretas saja. Kalau di soalnya ada dia bilang nilai Ka atau Kb, berarti itu kemungkinan lemah, seperti itu, ya. Nah, berarti kalau dia kondisinya seperti ini, yang muncul kan dia bilang selalu gini, mol lemah selalu lebih kuat daripada mol kuat. Berarti nanti di sini yang muncul adalah konsentrasi H plus, gitu, ya. Nah, kalau di sini karena dia bilang di sini asam kuat basa lemah, nah, sementara yang selalu banyak itu adalah mol yang lemah, berarti nanti yang muncul adalah konsentrasi OH minus. Saya sudah mengatakan berulang kali, di saat menghitung pH maka arahkan selalu pencarian ke H plus dan OH minus. Nah, untuk rumusnya sendiri, kalau ini dia nanti Ka, ya, artinya asamnya lemah, dikali, teman-teman bisa lewat reaksi, bisa pakai tanpa reaksi. Kalau tanpa reaksi itu seperti ini, mol asam, ya, dikurang dengan mol basa, itu, dibagi mol basa, itu, ya. Nah, atau mungkin juga bisa seperti ini, Ka sama dengan, ya, bisa mol, bisa konsentrasi, ya. Tapi ingat, kalau mol yang satunya mol maka yang lainnya mol, ya. Karena kalau yang satunya milimol, satunya mol, maka nggak akan dapat. Berarti ini juga bisa konsentrasi asam, ya, konsentrasi asamnya dibagi dengan konsentrasi garamnya, gitu, ya, konsentrasi garam, gitu, ya. Sama dengan OH minus. Kalau OH minus sendiri, dia nanti di sini mol Kb, ya, Kb dikali mol basa dikurang mol asam dibagi mol asam, ya. Jadi untuk yang cara pertama ini teman-teman bisa pakai kalau teman-teman malas reaksi lagi. Kalau
masih suka retraksi, mending cari asam konjugasinya atau basa konjugasinya. Nah, sementara nanti kalau yang satunya bisa seperti ini, Kb dikali konsentrasi basa, ya, bisa mol juga boleh, ya, per konsentrasi garam. Yang jelas yang di atas, kalau di atasnya mol garam berarti mol basa, berarti bawahnya mol garam, ya. Tidak boleh salah satunya milimol. Oke, sudah. Kita lanjut ke pembahasannya. Untuk pembahasan yang selanjutnya, nah ini teman-teman juga sudah lihat ya. Ini sebenarnya challenge-nya kalau di awal-awal dulu adalah menentukan reptan penyangga atau bukan. Tapi kalau di sini kayaknya sudah diketahui bahwa ini reptan penyangga, ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia bilang 600 dengan 0,4, ya. Ingat rumusnya mol itu, ya, rumusnya mol itu adalah apa? Volume dikali konsentrasi, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal kalikan ini, ya, dapatnya berapa tuh? Dapatnya sebentar 240 milimol itu, ya. Nah, ini ya, 240 milimol, ya, milimol. Jadi karena satuannya mililiter maka dia jadi milimol. Nah, sementara ini teman-teman bisa kalikan saja 400 kali 0,5. Dapatnya sebentar adalah 200 milimol. Tuh, ya, milimol. Sehingga tadi ini kan kelihatan nih, yang lemah itu adalah basanya, ya, karena ada nilai Kb-nya. Berarti sebentar yang muncul sesuai rumus yang di bawah tadi, basanya lemah, berarti yang muncul adalah konsentrasi OH minus. Nah, sekarang ke situ tinggal tulis konsentrasi OH- sama dengan, ya, boleh saya langsung saja ya. Nah, saya langsung saja, berarti Kb-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 5, ya, dikali mol basanya 240 dikurang 200 untuk mol asam, ya, dibagi 200, seperti itu ya. Nah, bagi 200. Oke, aman ya. Nah, sekarang kalau kita hitung berarti kan nanti ini dengan ini sisa 40, ya. Kemudian 40 dengan 200 berarti kan sisa 5 di bawah. Atau 0,2, ya. Dikali 1,8 berarti dapatnya sebentar adalah 0,36 dikali 10 pangkat minus 5. Atau sama dengan berapa? Dengan berapa? 3,6, ya, kali 10 pangkat minus 6, ya. Nah, berarti sebentar untuk dapat pOH-nya, ya, untuk dapat nilai pOH-nya berarti minus log, ya, minus log konsentrasi OH minus, ya. Atau bagaimana ke berikutnya? Berikutnya ya sisa dihitung, berarti minus log 3,6 kali 10 pangkat minus 6, ya. Nah, minus 6 atau minus 5? Minus 6 ya. Nah, sehingga kalau kita turunkan jadinya 6 dikurang log 3,6. Tapi ingat, ini kan pOH, ya. Memang sih sudah ada jawabannya ya, tapi kan itu pOH, yang kita cari adalah pH. Nah, berarti kalau pH-nya yang kita cari berarti sebentar 14 dikurang, ya, dalam kurung 6 dikurang log 3,6, ya. Nah, sehingga kalau teman-teman bisa sederhanakan hitungannya, ini kan menjadi 8, ya kan. Ini kan menjadi 8, ya kan. Nah, baru ini akan jadi tanda tambah, minus ketemu minus jadi tanda tambah, berarti 8 ditambah log 3,6, seperti itu. Hukumannya kepanjangan ya, 3,6. Berarti jawabannya adalah apa? Iya, E, ya. 3,6 berarti jawabannya adalah garis kecil dulu. Ini berarti jawabannya adalah E. Ya, sudah aman ya. Silakan di pause dulu. Untuk nomor 15 di sini lagi-lagi sama dengan yang diketahui, yang ditanyakan adalah reptan penyangga, tapi kali ini adalah massa garamnya.
Nah, berarti rumus yang ada garamnya itu kan berarti ini. Ya, kalau ini ya, berarti konsentrasi H+. Kenapa H+? Karena kan yang lemah asam. Ya, dikali Ka, ya betul ya. Ka dikali mol asam, ya kan? Mol asam dibagi mol garam. Tuh. Ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan nih, kalau dia bilang 10 pH-nya 6, berarti konsentrasi H+-nya itu adalah berapa? 10 pangkat minus 6. Tuh. Berarti di sini saya tulis di sini jadi 10 pangkat minus 6. Ka-nya itu 10 pangkat minus 5. Ini ya. Mol asamnya berarti yang ini nih. 0,1 kali 0,1 harus liter ya, karena lihat bawah nanti yang dicari ada gram. Berarti dapatnya berapa itu? 10 pangkat minus 2. Ya kan? Mol garamnya dicari. Mol garam kan, mol itu kan gram per mr. Jadi kalau saya tulis begini, gram per mr-nya berapa? 98. Ya, kita coba habiskan. Berarti ini dengan ini ya, sisa minus 2 ya, sisa minus 1 ya, itu 10 minus 1, berarti habis lagi tuh 10 minus 1 dengan 10 minus ini, sisa minus 1 ya. Nah, berarti sebentar untuk dapat itu gramnya sama dengan berapa kan ya, gramnya kan tinggal naik ke atas. Nah, berarti dapatnya adalah 98 dikali 10 minus 1 alias berapa? 9,8 gram ya, satuannya gram. Itu ya teman-teman, berarti delta. Nah, oke, jadi ingat teman-teman konsep yang tadi yang saya bangun di bawah. Tuh ya, ini saya tulis ya. Ini teman-teman lihat kembali ya. Nah, ini untuk jawaban audit. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Saya doakan semoga yang terbaik buat teman-teman selalu, belajar baik-baik. Buat teman-teman yang di kelas 11 yang kirimi saya soal ini, semoga ujiannya bagus ya. Buat teman-teman yang mungkin baru selesai UTBK, semoga hasilnya juga bagus dan memuaskan. Oke, jangan lupa like, share video kami untuk perkembangan video kami, untuk perkembangan channel kami. Oke, thank you, sampai jumpa lagi. Mohon maaf bila ada yang salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua.